Berita terkait Bribka Arfan Saragih saat ini warawiri di berbagai platform sosmed. Hal itu lantaran anggota Satlantas Polres Samosir itu ditemukan meninggal dunia setelah dikabarkan hilang. Arfan diduga melakukan bundir usai diduga menggelapkan wajib pajak sekitar 2,5 miliar rupiah di Samsat Samosir UPT Pangururan dengan cara menenggak zat berbahaya. Namun pihak keluarga dan sejumlah pihak tak percaya jika Arfan Saragih nekat menghilangkan nyawanya sendiri. Apa sebenarnya yang terjadi? Pihak keluarga Bribka Arfan Saragih tak yakin jika meriang bundir dan menduga kematian suami dari Jenny Iren Simorangkir sudah direncanakan. Iren dan keluarga pun tak percaya kasus tersebut dapat diselesaikan secara transparan oleh Polres Samosir. Karena itulah, keluarga almarhum lantas melaporkan kasus ini ke Polda Sumatera Utara dan Polri agar dapat diselidiki secara adil. Gayung bersambut, Polda Sumut gercep mengambil alih penanganan kasus kematian Bribka Arfan Saragih dari pihak Polres Samosir. Pengambilan alihan kasus ini mengingat kita pada kasus Ferdy Sambo yang awalnya ditangani oleh Polres Jakarta Selatan lalu beralih ke Polda Metro Jaya hingga langsung ditangani Bareskrim Polri. Tak heran sejumlah netizen menyebut jika kasus ini adalah kasus Sambo Jilid 2. Bahkan pengacara kondang Hotman Paris kini ikut menyoroti kasus kematian Bribka Arfan Saragih. Pengacara flamboyan ini mencium ada kejanggalan kematian polisi dua anak tersebut. Seturut dengan warganet, Hotman Paris bahkan belak-belakan mempertanyakan, kok tiba-tiba bisa seorang oknum polisi makan racun sianida? Aneh bin ajaib. apakah kematian Bribka Arfan Saragih mirip dengan kasus Ferdy Sambo yang telah mengeksekusi ajudannya sendiri, Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Salah satu alasan yang membuat istri Arfan Saragih, Jenny Iren Simorangkir, yakin kematian suaminya direncanakan adalah cerita yang disampaikan suaminya sebelum peristiwa nahas tersebut terjadi. Jenny Iren mengaku suaminya sempat mendapatkan ancaman dari atasannya, Kapolres Samosir, AKBP Yogi Hardiman, sebelum dikabarkan meninggal dunia karena diduga meminum racun. Kepada Jenny, Arfan menyebut jika sang pengancam akan membuat anak dan istri Arfan menderita. Berdasarkan penuturan Iren, pada akhir Januari 2023, suaminya sempat dipanggil menghadap AKBP Yogi Hardiman. Saat itu ponsel miliknya disita. Ketika dipanggil, AKBP Yogi Hardiman mengatakan dirinya tidak takut dengan Jenderal Bintang 1 ataupun Jenderal Bintang 2. Bahkan Yogi menantang dirinya berani menghadapi Jenderal Bintang 1 dan Bintang 2. Ancaman yang dilayangkan sang atasan rupanya terkait dengan inisiatif Bribka Arfan Saragih yang berjanji akan membongkar tuntas kasus penggelapan pajak 2,5 miliar rupiah yang dilakukan Arfan dan sejumlah pegawai Bapenda yang terjadi di UPT Samsat Pangururan, Sumatera Utara. Kasus tersebut saat ini memang tengah dalam penyelidikan pihak kepolisian. Keterangan itu diungkap oleh kuasa hukum Bribka Arfan Saragih, Fridolin Siahaan, di Bareskrim Mabes Polri. Selain itu, Fridolin menilai kematian kliennya adalah untuk memutus mata rantai kasus penggelapan pajak di UPT Samsat Pangururan. Sementara itu, menurut penuturan sang istri, sebagai salah satu polisi Satlantas yang terlibat dalam kasus penggelapan pajak, suaminya sudah membayar sebagian kerugian pajak yang digelapkan berkisar 700 jutaan rupiah. Karena merasa bersalah terlibat dalam penggelapan pajak itulah, Bribka Saragih ingin menebus kesalahannya dengan membongkar tuntas siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Saat pihak keluarga mendatangi Polres Samosir, mereka masih belum percaya dengan hasil autopsi jenazah korban yang mengatakan bahwa ada racun di dalam tubuh Bribka Arfan Saragih. Ayah Bribka Arfan Saragih, Vince Saragih, belum yakin anaknya itu bundir, seperti yang disampaikan Kapolres Samosir AKBP Yogi Hardiman. Sebelum dimakamkan, Vince sempat menemukan sejumlah kejanggalan di tubuh anaknya, seperti bagian kepala belakang yang melunak hingga temuan luka. Sementara itu dari hasil otopsi, dokter forensik menyimpulkan penyebab kematian Bribka Arfan adalah mati lemas
akibat masuknya zat berbahaya ke dalam tubuh disertai luka di kepala akibat trauma benda tumpul. Dalam perkembangannya, ahli digital forensik Polda Sumut juga menyampaikan hasil pemeriksaan ponsel milik Bribka Arfan. Hasilnya, tim digital forensik menemukan jejak digital pencarian efek penggunaan zat mematikan tersebut. Dari pemeriksaan ponsel, tim forensik menemukan jejak digital pencarian mengenai efek penggunaan zat mematikan, serta kutipan Alkitab. Namun tim forensik tidak menemukan riwayat pemesanan cairan berbahaya yang diduga dibeli secara daring dari luar Sumatera Utara. Sementara itu, ahli psikologi forensik Reza Indragiri mengatakan, untuk menemukan penyebab kematian korban perlu diadakan otopsi fisik dan juga otopsi psikologis. Namun berdasarkan pengalaman dengan kasus yang pernah ditanganinya, kematian anggota Satlantas Polres Samosir itu kecil kemungkinannya karena sebab alami, insiden, kecelakaan, ataupun bunuh. Yang paling mungkin adalah perencanaan penghilangan nyawa oleh pihak luar. Beberapa hal yang menjadi dasar kecurigaan keluarga, selain yang telah disebutkan sebelumnya, adalah soal tidak ada satupun warga yang diperiksa polisi. Padahal tempat kejadian perkara TKP itu adalah ruangan terbuka, ada di perkampungan dan dilewati sepeda motor yang lalu lalang. Karena itulah pengacara keluarga Arfan Saragi, Fridolin Siahaan, merasa janggal ketika yang menemukan jasad Arfan adalah salah satu anggota Polres Samosir yang saat itu sedang melakukan penyelidikan terhadap transaksi psikotropika. Lalu 2 hari setelah ditemukan, anehnya Polres Samosir tidak menggelar upacara pemakaman secara kepolisian untuk Arfan karena mereka menyimpulkan jika penyebab kematiannya adalah bunuh. Padahal saat itu hasil otopsi Arfan belum keluar. Dalam perkembangan terbaru hingga info ini ditulis, Polda Sumut yang mengambil alih kasus sudah membentuk tim khusus yang mengindikasikan jika kasus ini bukan perkara biasa. Dalam pengusutannya, mereka kembali melakukan olah TKP dengan melibatkan tim Lab 4, Invis, Inavis, kedokteran, kepala laboratorium forensik, dan direktur Reskrimum Polda Sumut. Alhasil dari olah TKP, salah satunya mereka berhasil menemukan 1 orang saksi hingga indikasi kasus ini sejalan dengan kecurigaan pihak keluarga yang terkait dengan kasus penggelapan pajak. Menurut kalian, apakah kasus ini sekali lagi akan melibatkan para petinggi Polri seperti pada kasus Verdi Sambo?